Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Apa motivasi utama Anda dalam mendirikan koperasi di Indonesia? Dan bagaimana Anda melihat peran koperasi dalam perekonomian nasional? Satu alasan penting kenapa saya menggagas untuk mendirikan koperasi, ya kembali lagi bahwa koperasi itu kan bukti nyata peradaban leluhur bangsa ini, ya dengan gotong royong dia membuat satu apapun juga, suatu proyek atau satu tahapan dengan kebersamaan, jadi tidak sendirian. Bahkan saya melihat jika kita memiliki satu tujuan, misalkan kita akan membuat apa, kalau sendirian itu berat. Makanya saya pikir dengan kebersamaan itu akan lebih mudah dan akan lebih ringan. Makanya koperasi itu bagi saya penting. Untuk lajunya perekonomian nasional, ya kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini didirikan atas dasar semangat dari berbagai suku bangsa, ya. Dan sebetulnya itu koperasi. Nah, termasuk yang koperasi yang kita gagas untuk dirikan, koperasi digital penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia ini. Satu di antaranya adalah menghimpun kekuatan kebersamaan yang memang sudah pantas. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, yuk kita support kelajuan bangsa dan negara Indonesia ini dengan berbagai aspek dari setiap culture, bukan hanya dari daerah khusus Jakarta ini, tapi di daerah pun kita bergabung. Apa potensinya yang berada di daerah Anda, kita maksimalkan dengan landasan badan hukum dan perundang-undangan perkoperasian. Oke, siap. Pertanyaan kedua, koperasi itu seberapa besar kontribusinya buat pengembangan ekonomi masyarakat? Pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha koperasi itu sangat besar. Makanya ada asas-asas perundang-undangan yang mengatur itu, yang membedakan perundang-undangan perseroan dan perkoperasian. Cuma memang dewasa ini, koperasi ini banyak sekali yang saya sendiri merasakan itu ketika saya presentasi, ketemu kawan saya sendiri, saya mau buat koperasi. Pandangannya punten ya, sudah agak negatif dengan koperasi. Ya mungkin dari tata kelola pendahulu yang memang kurang optimal dan maksimal, ada badan-badan atau ada landasan-landasan perundang-undangan perkoperasian yang memang terlupakan. Tapi saya pikir sangat akan maksimal ketika koperasi-koperasi itu berjalan dengan baik di setiap daerah, di setiap culture. Ya contoh kecil di per kabupaten kota atau per desa, karena di desa tersebut juga banyak potensi-potensi yang bisa dibangkitkan. Dan itu tidak semuanya harus dengan undang-undang perseroan. Walaupun sekarang hebatnya pemerintahan Pak Jokowi ini sudah ada PT Perseorangan. Nah, PT Perseorangan itu adalah people to people, itu PT Perseorangan. Makanya di PT Perseorangan itu banyak yang hanya mengedepankan NIB. Usahamu apa? Misalkan perusahaan air minum. Contoh kecil, air minum dan pegunungan disuling oleh perorangan, pemuda desa yang cerdas dan melihat masa depan. Akhirnya dia beda hukum perseroan, perorangan lah dia lakukan. Padahal dengan koperasi itu bisa aja, dengan koperasi semua lebih giat lagi, lebih laju lagi dengan koperasi itu. Sebetulnya seperti itu. Bedanya apa? NIB-nya tetap ada. Kuncinya di NIB, walaupun PT Perseorangan. Gitu. Siap. Terakhir. Kira-kira koperasi ini bisa nggak didirikan di masa depan oleh generasi-generasi yang sekarang ini? Ya, pertanyaannya ini sangat unik. Bisakah koperasi menjadi tumpuan mungkin ya? Ya, untuk masa depan generasi muda? Lebih tepat seperti itu. Kita ingat Bung Hatta itu bapak koperasi. Kenapa dijuluki bapak koperasi? Bukunya yang menjadi pedoman saya sampai hari ini adalah Membangun Koperasi, Koperasi Membangun. Kalau dibaca buku itu, ini saya ambil sedikit, mohon maaf jika saya lupa dan jika saya salah mohon diralat. Bagaimana koperasi membangun peradaban, komunitas dengan kooperatif development yang berada di daerah tertentu. Koperasi membangun koperasi. Peradaban itu yang membangun koperasi juga. Jadi dengan dewasanya zaman ini ya banyak kasus-kasus perkoperasian yang ngumpulin uang, hilang, menjadi kasus, banyak yang dirugikannya karena
tidak ada community development atau cooperative development yang berjalan membangun koperasi itu. Bagaimana koperasi bisa hidup kalau hanya kita nyimpan uang tanpa ada bisnis yang diputarkan di sana? Itu satu bukan gagal ya, karena banyak juga yang berhasil. Satu kekurangan menurut saya. Nah, makanya di koperasi digital, penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia, saya tanamkan satu sistem perekonomian bangsa yang diambil dari dasarnya adalah trilogi pembangunan Pak Harto waktu itu dan Trisakti Bung Karno. Bahkan di era Orde Lama ini Bung Hatta itu berperan banyak, di mana ya satu kecil buku panduannya koperasi membangun koperasi itu saya tanamkan juga di koperasi penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia dengan sistem public private partnership for people. Nah, people di sini adalah orang perorangan tadi. People ini adalah petani langsung, nelayan langsung, pelaku UMKM langsung, pelaku usaha perkebunan langsung, pelaku pengembangan pariwisata langsung, usaha ekonomi kreatif. People. Pak Jokowi hari ini saya baca di media sudah melakukan public private partnership untuk mega projectnya bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Kenapa di koperasi penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia harus ada people-nya? Karena itu orang langsung. Jadi pembiayaan itu, karena cash pembiayaan ini akan menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku usaha. Dari mana biayanya? Kita bisa lakukan fundraising and crowdfunding. Dan saya yakin kementerian itu menjadi fasilitator yang baik untuk pelaku usaha-usaha di daerah, terutama ya pemuda-pemuda yang menemukan satu keunggulan yang berada di desanya seperti air minum, material, atau kerajinan tangan. Ya itu kan mereka membutuhkan support pendanaan. Disitulah people. Saya di sini nggak bicara banyak terkait terkait dana ketahanan nasional, dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, saya tidak bicara itu. Tapi people di sini sangat jelas bahwa teman-teman di daerah ini butuh support. Support itu akan hadir melalui wadah yang tepat. Makanya koperasi digital penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia bukan koperasi sifat pinjam, tapi serba usaha. Karena saya memiliki akses ke Jerman, Cina, Jepang yang melalui bahtera lama saya, Nusantara Holding, Indo Koperasi Dunia, dan saya yakin kalau untuk pendanaan itu sulit-sulit, gampang juga sebetulnya. Makanya people di sini sangat penting. Public private partnership for people. Dan mungkin kalau boleh saya tidak husnudon, karena perjalanan saya di Nusantara Holding ini jelas. Dan saya harus sampaikan, di era Pak Harto itu, public private partnership for people itu dijalankan menjadi kebijakan. Makanya BUMDes, koperasi KUD di desa itu berjalan, people-nya berjalan. Beda, kita agak distorsi memang dengan prinsip-prinsip kapitalis yang ada saat ini, di mana penguasaan lahan aja dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Tapi bagaimana sekarang Pak Jokowi sudah menyelaraskan itu semua dengan adanya, ya siapa lahan-lahan terbesar itu ya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Masyarakat itu kembali lagi adalah people. Jadi public private partnership for people, sistem yang ditanamkan di koperasi penyangga ekonomi digital Indonesia, koperasi penyangga ekonomi tatanan negara Indonesia, saya yakin akan berhasil. Tinggal mulai dari mana? Base of ekonomi Pancasila adalah public private partnership for people. Kita berbisnis dengan berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kita berusaha berbisnis dengan secara kemanusiaan. Nggak ada lagi tengkulak-tengkulak ini. Secara kemanusiaan lah, menyakiti orang, nggak enak menyakiti. Kita berbisnis dan berusaha berdasarkan persatuan dan kesatuan culture. Bapak mungkin dari Madura, saya dari Sunda, ini dari Dayak, ini dari Sasak. Kan itu bisa kan berusaha melalui badan hukum koperasi itu. Kita yang terpenting di poin Pancasila keempat, kita berusaha dan berekonomi dengan gotong royong untuk mencapai mufakat. Yuk kita kebersamaan, kita lihat pendahulu bangsa ini. Mereka gotong royong kok untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Dan yang kelima, disitulah mungkin saya harus katakan mungkin, karena berat banget jika saya pastikan. Mungkin dengan majunya koperasi-koperasi dengan tata kelola yang benar, termasuk koperasi yang kita gagas ini, akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Siap, wih mantap.